Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamari iza talaha. Demi bulan apabila mengiringinya. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, dan demi bulan apabila mengiringinya. Terkadang kita ketika pagi hari, begitu ada sinar matahari, masih terlihat cahaya bulan. Ayat ini menerangkan turunnya waktu pada saat Jibril menyampaikan pesan ini kepada Rasulullah SAW itu di pagi hari. Namun sulit sekali untuk mencari sirah mengapa turunnya surat ini. Kalau diurut dari urutannya menerangkan bahwa memang masih tentang manusia bagaimana berusaha untuk memenuhi proses lahiriahnya, rizkinya, yaitu dari surat Ad-Duha, surat Al-Lail, dan surat Asy-Syams sekarang. Itu waktu untuk mencari rezeki yang paling terbaik itu memang mulai di waktu pagi hari. Jadi Islam itu tidak mengajarkan kemalasan, tidak mengajarkan berleha-leha untuk memenuhi nafkah hidup manusia. Dan memang kalau ditilik dari bagaimana Rasulullah itu tidak pernah dia tidurnya dikalahkan oleh, maksud saya bangunnya itu dikalahkan oleh pagi hari. Selalu diawali dengan dia melihat bagaimana matahari turun dan digantikan dengan cahaya siang, sekalipun tidak pernah. Namun memang kondisi Rasulullah memang ada manajemennya, yaitu manajemen Jibril. Pun bagi Sunni mempercayai bahwa kerasulannya dimulai dari umur 40 tahun, dan bagi Syiah dan sejak lahir hingga mati itu tidak masalah. Karena memang satu perlindungan, satu urusan itu yang mengurus Jibril. Bagaimana Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan keluarga yang lain itu memang dibina oleh Rasulullah sebagai teladan bagi umatnya untuk senantiasa bekerja keras. Bagaimana kapalannya tangan Ali untuk menumbuk gandum dan sebagainya. Bagaimana Fatimah tidak pernah berhenti keluar keringat untuk mengurusi urusan rumah tangga bersama Khadijah. Benar-benar fitrah Ibrahim, benar-benar penerus Ibrahim yang paling benar memang. Meski tidak memungkiri penerus Ibrahim yaitu Musa, Daud, dan sebagainya juga memang memiliki karakter yang sama, ilahiyah yang sama, kenabian yang sama. Hanya karena ini Rasulullah sebagai nabi terakhir dan mukjizatnya adalah kejujurannya, akhlaknya yang Al-Quran, maka perbedaannya di situ. Kemanusiaannya itu tidak dicampur tetek-bengek dengan hal-hal yang mistik, yang terlalu berbau mistik, seperti Ibrahim, seperti Musa, seperti Daud. Dia terluka ya terluka, giginya tanggal ya tanggal. Namun ketika orang kaya melihat dirinya, ketika orang miskin melihat dirinya, ketika orang jahat melihat dirinya, ketika orang baik melihat dirinya, sama penilaiannya. Jika benar-benar ada ruh nurani yang paling suci di dalam dirinya, itu terpesona. Makanya sebagian kafir Quraisy menganggap ini sihirnya Muhammad, tidak kurang tidak lebih. Karena ucapannya, karena perangainya itu begitu mempesona. Mungkin kalau dia lahir di zaman modern seperti ini, sudah luar biasa. Pesona Hollywood, pesona keartisan,
pesona kepemimpinan mungkin akan disembah-sembah oleh seluruh penduduk muka bumi pada saat ini. Makanya tepat ketika jahiliyah yang paling jahiliyah ada di muka bumi, yaitu di tanah Arab, maka tepat Rasulullah di sana. Karena kondisi akal manusia, kondisi hati manusia, kondisi nafsu manusia itu lagi luas-luasnya bermajab kepada majab binatang, kepada majab hawa nafsu yang dibawa oleh iblis lanatullah. Jadi ketika ada kemanusiaan semacam ini, tidak digoreng untuk mengejar materi yang paling materi, kecuali memang dilihat oleh Abu Sufyan sebagai musuhnya yang paling sejati pada saat itu. Karena bagi seorang sufi, bagi seorang bijaksanawan, musuh itu adalah sebenarnya juga guru yang terselubung. Karena musuh itu yang mengetahui benar kelemahan kita sebenarnya, bukan sahabat, bukan kawan, bukan ayah ibu kita. Ayah ibu kita itu saking sayangnya sama kita sampai tidak mau untuk melihat kelemahan kita, bahkan menutup mata, menutupinya. Tapi kalau musuh tidak. Karena memang tugasnya adalah untuk melihat kelemahannya di mana. Makanya Rasulullah itu tidak pernah sakit hati ketika ditimpa bencana kehinaan semacam apapun. Dituduh gila, dilempar tai, dilempar batu, digosipkan segala macam, tidak pernah. Karena tahu itu musuhku sedang melihat kelemahanku, sedang melihat kekuranganku. Ketika benar-benar Arab sudah dimenangi oleh dia, maka sudah tunduk. Satu yang paling utama, jangan sentuh rambut seujung pun Abu Sufyan. Biarkan dia sudah kalah. Coba kalau seseorang yang menang pada saat itu Abu Sufyan langsung dibawa itu di tengah jalan, langsung dipenggal mungkin. Tapi Rasulullah tidak. Karena menyadari itu adalah gurunya juga. Hal-hal semacam ini tidak bisa mampir di dalam hati yang sempit, akal yang kikir, apalagi hawa nafsu yang tunduk kepada Allah. Tidak mungkin. Harus benar-benar orang yang suci, orang yang benar-benar bermasjid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar hidupnya dibaktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar hilang nafsu untuk menyakiti, menjalimi. Itu kaum orientalis yang menceritakan bagaimana Muhammad buasnya memenggal sampai 75.000 orang Arab. Ya terserah kalau mereka mempercayai semacam itu. Karena mereka percaya hal semacam itu, ya jangan salahkan jika banyak teroris di Islam. Mereka percaya Islam itu agama yang keras. Dan begitu percaya, dan begitu muncul semacam-macam teroris-teroris yang keras, kok mereka merasa dijalimi, merasa tersakiti. Apa yang mereka percaya ya sudah, nikmati. Mereka tidak mencari Islam yang paling murni, yang paling sejati, yang paling hakiki, yang paling cinta kasih. Tidak ada sejarahnya Rasulullah itu menyuruh, membunuh, membantai, menggenosida. Kalau kalian percaya hal-hal sejarah semacam itu yang dibawa kaum orientalis, ya sudah, nikmati teroris-teroris Islam yang sedang kalian kembangbiakan sendiri secara tidak sadar. Karena Muhammad yang kalian bawa sangat berbeda. Lawang pemimpinnya aja diampuni, kok dia dengan jalimnya malah membunuh bawahannya sampai ribu-ribuan begitu. Itu sejarah dari mana kalau bukan disisipi oleh iblis lanatullah, yang memang untuk menggoreng keburukan-keburukan para nabi agar tidak orang sujud, yang paling sujud kepada la ilaha illallah, kepada para nabi dari sejak Adam sampai Rasulullah yang dibawa benar-benar suci Islam yang rahmatan lil alamin. Begitu luar biasa surat Asy-Syam ini. Alhamdulillahirabbil alamin.